Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Memasuki minggu pertama di bulan Mei, itu semua boleh kita rasakan karena kasih-Nya. April telah kita lalui. Banyak hal yang mungkin kita alami. Baik itu pergumulan yang berat, ada suka, ada duka cita. Tetapi ada satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Kita akan kembali membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan terberkati oleh-Mu. Terima kasih untuk perlindungan dan rasa aman yang kami rasakan bersama keluarga kami. Kiranya Roh Kudus, penyertaan-Mu tetap dan akan selalu kami rasakan di sepanjang hari-hari yang akan kami lewati. Sehingga sebagai anak-anak terang, kami sanggup memuliakan Engkau. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Layakkanlah kami agar dapat memahami dan mengerti. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Inilah doa kami. Amin. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta hidup di dalamnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan sebelumnya kita berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Gembala yang menjaga, melindungi kawanan domba-dombanya, yaitu umatnya, anak-anaknya, yang percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dan saat ini di minggu pagi yang penuh sukacita, kita akan berbicara tentang pokok anggur yang benar. Dengan tema Yesus sang pokok anggur
dan orang benar adalah rantingnya. Mungkin kita yang mendengarkan perenungan ini senang mengonsumsi buah-buahan. Selain rasa yang enak, manis, segar, buah memiliki sejuta manfaat dalam tubuh kita, menyehatkan kita. Sehingga karena kita menyukai buah-buahan, akhirnya memutuskan untuk menanam buah itu sendiri. Apakah itu pohon mangga, pepaya, pisang, jambu, rambutan, atau buah-buahan yang menjadi favorit kita. Sebagai penanam, pastinya ada harapan agar pohon ini subur dan menghasilkan buah yang berkualitas, yang baik untuk dapat dimakan, dikonsumsi baik kita sendiri maupun bersama keluarga. Inilah suatu gambaran bahwa kehidupan kita harus berkualitas, bermanfaat untuk bertumbuh secara baik dan menghasilkan buah. Dalam perikop pembacaan kita ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Pahami bahwa Kristus berbicara mengenai buah, di mana buah-buah roh ini harus dihasilkan oleh murid-muridnya melalui sebuah perumpamaan, yaitu mengenai pokok anggur. Seringkali kita dapati dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Injil, Yesus Kristus memakai sebuah perumpamaan dengan tujuan agar murid-muridnya mudah memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Perumpamaan yang sederhana ini menunjukkan suatu kerendahan hatinya. Yesus Kristus adalah sang pokok anggur yang benar yang ditanam di kebun. Dia ditanamkan di bumi sebab ia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Pohon anggur tumbuhan yang merambat, dan Kristus pun dikenal sebagai keselamatan sampai ke ujung bumi ini. Sedangkan orang percaya adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Ada ranting yang dipotong karena tidak berbuah, dan ada juga ranting yang dibersihkan agar kembali menghasilkan buah yang lebat. Pohon anggur memiliki banyak ranting, namun semuanya menjadi satu dan berasal dari satu akar. Begitu pula orang-orang Kristen yang percaya, meskipun kehidupannya berjauhan, pendapat yang berbeda, tetapi menjadi satu di dalam Kristus. Sama halnya ranting pohon anggur, orang-orang percaya lemah dan tidak dapat menyokong diri mereka sendiri, melainkan harus selalu disokong. Tuhan ingin agar kita hidup di dalamnya, maka Ia pun akan ada di hati dan pikiran kita. Melalui perumpamaan tersebut, kita harus berbuah menjadi sosok Kristen yang sejati. Pembawaan dan sifat Kristiani, kehidupan dan perilaku Kristiani, hidup menghormati Allah, serta memberi teladan. Namun akan ada juga ranting-ranting dalam Kristus, tetapi tidak menghasilkan buah. Mereka hanya menempel kepada Kristus melalui pengakuan lahiriah, sehingga kehidupan mereka menjadi ranting yang kering, dikumpulkan, bahkan
dicampakkan ke dalam api. Tetapi bagi orang yang berbuah, ada janji bahwa Ia akan membersihkan mereka, supaya mereka lebih banyak menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai pokok anggur dalam kehidupan kita? Apakah kita ingin menjadi ranting yang kering yang dicampakkan di dalam api, atau ingin menjadi ranting yang memiliki buah yang lebat? Itulah yang menjadi pilihan kita. Namun, sebagai orang percaya, hidup dalam Dia dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, akan ada upah bagi mereka yang berbuah, yaitu berkat yang besar, karena kehidupan kita selalu berada dalam pengajaran Kristus. Melalui firman-Nya, kita akan menerima dan kita akan dikasihinya. Karena bila firman itu menjadi pembimbing dan pengawas, tinggal di dalam kita sebagai suatu rumah yang kokoh, maka itu berarti kita tinggal di dalam Kristus dan Dia di dalam kita. Hidup dalam persekutuan dengan Kristus melalui doa, Ia mengatakan bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi, jika kita memiliki Dia, mengapa kita harus takut berkekurangan? Mengapa kita harus khawatir untuk ditinggalkan? Ada janji Allah yang diam dalam diri kita. Dan janji ini berubah menjadi doa, sehingga Tuhan memperkenankan anak-anak-Nya merasakan kebaikan melalui perantaraan Kristus. Kita kembali dibangkitkan, dilepaskan dari belenggu dosa. Untuk itu, ketika kita memanjatkan doa, maka percayalah akan ada jawaban damai sejahtera. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Memang berat, namun percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah kami, hati kami bersuka cita karena firman-Mu menenangkan hati kami. Firman-Mu menguatkan, memberikan damai sejahtera. Engkaulah sang pokok anggur yang memberikan kehidupan, berkat di dalam hidup kami. Kiranya kami dapat menjadi ranting yang berbuah baik dan memuliakan Allah Bapa. Hidup di dalam firman Tuhan, taat dan setia kepada-Mu. Di dalam kehidupan kami banyak pergumulan yang akan kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan akan selalu menguatkan dan menghibur, sehingga ada jalan keluar yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Kiranya Engkau menyertai serta melindungi. Terpujilah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Kepala Gereja. Amin.
Demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus